Hai semua, perkenalkan nama saya Edo dari Prodi Teknik Informatika Universitas Udayana akan menjelaskan cara penggunaan paket tracer. Di sini kita mempunyai suatu kasus, yaitu ada sebuah perusahaan ingin membagi jaringannya menjadi 3 untuk 3 departemen yang berbeda. Maka dari itu kita membutuhkan 4 buah subnet. Kenapa 4 buah? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Di sini kita diberikan IP 192.168.42.0/24, yang berarti IP ini adalah kelas C. Kenapa kelas C? Bisa dilihat dari netmasknya yang adalah 255.255.255.0, berarti adalah kelas C. Untuk membuatnya menjadi 4 subnet, kita harus menjadikannya /24. Kenapa /26? Kenapa /26? Karena /26 adalah 255.255.255.192. Atau kenapa bisa begitu? Kita mempunyai 26 binary 1 yang jika diubah menjadi binary adalah 18 kali, 18 kali, 18 kali, 12 kali, dan 0 berarti 6 kali. Jumlah 1 ini adalah 26, makanya ini adalah 26. Kenapa 26 itu subnetnya 4? Di sini ada cara mencari subnet, jumlah subnet, yaitu 2 pangkat X. X adalah jumlah 1 di oktet terakhir kelas itu. Di sini karena kelas C, maka kita menggunakan oktet terakhir yang ini. Ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita memiliki 4 subnet dari /26 ini. Lalu banyaknya host atau subnet di dalamnya, yaitu dengan cara 2 pangkat Y. Apa itu Y? Y adalah kebalikan dari X, berarti jumlah nolnya, yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 62. Lalu blok tiap subnetnya kita bisa dapat dari 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Seperti ini. Subnet pertama dimulai dari titik 0, dimulai dari titik 64 itu ada subnet kedua, dimulai dari 128 subnet ketiga, dimulai dari 192 subnet keempat. Range-nya yang bisa dipakai sebagai host range yaitu untuk subnet pertama titik 1 sampai 62 dan broadcast address-nya 63. Begitu juga dengan yang subnet 2 dari 65 sampai 126, broadcast address-nya 127. Begitu dengan yang 3 dan keempat. Supaya memudahkan kita untuk membuatnya di paket tracer nanti, di sini saya membuat desainnya terlebih dahulu. Jadi desainnya adalah ada 3 router untuk tiap subnet, tiap departemen yang dihubungkan dengan sebuah switch. Kenapa kita menggunakan 3 buah router dan dihubungkan dengan switch? Karena tiap router dibatasi hanya dengan memiliki 2 buah network interface, maka hanya bisa menghubungkan kedua arah. Lalu semua itu digabungkan dengan switch yang ada di sini, dan switch ini untuk menggabungkan komputer dari departemen tersebut ke router 1. Anggap saja ini departemen A, B, C. Di sini ada 3 komputer, 4, departemen B punya 4 dan departemen C mempunyai 3. 3 komputer tadi dihubungkan dengan satu switch, dan switch ini akan menghantarkan informasi ke router. Lalu router akan bertukar informasi dengan switch yang paling atas ini. Langsung saja kita coba di paket tracernya ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Cisco paket tracer, dan langsung saja kita buat
kita bisa mulai men-setting IP-nya tiap router. Kalian bisa memulai dari mana saja, dari PC duluan atau dari router duluan, tapi di sini saya akan melakukan dari router duluan. Double klik, config, karena tadi yang nyambung ke dari router ini ke switch yang ini adalah Ethernet 0, maka kita setting di Ethernet 0, IP address, masukkan subnet yang pertama tadi 192.168.168.42.1, subnetnya 192. Jika sudah selesai, close saja untuk dan router berikutnya. Kenapa saya lebih suka setting router dulu, supaya kita bisa tahu berapa gateway untuk tiap departemen itu untuk setting di PC-nya. Ini seperti PC pertama di departemen pertama bisa kita setting IP-nya dengan cara desktop, IP config, static, langsung saja 192.168.42.2. Kenapa 2? Karena titik 1 tadi sudah dipakai oleh gateway-nya. Maka untuk PC yang pertama ini 2.2. Subnetnya kita samakan. Gateway-nya adalah IP dari router kita tadi. DNS kita biarkan saja, lalu selesai untuk PC nomor 1. Di sini bisa kita ganti namanya PC nomor 1, ini PC nomor 2, ini PC nomor 3, atau bisa diganti nama apa saja untuk memudahkan kita. Namun di sini kita bisa melihat bahwa router tadi ini belum ada yang menyambung dengan satu sama lain. Itu karena kita belum men-setting untuk sambungan ke switchnya. Nah, disitulah kenapa kita menggunakan butuh 4 buah subnet. Jadi untuk router ini kita menggunakan subnet terakhir yang dimulai dari 192, 193 sampai 254. Kita langsung saja. Oke, udah semuanya. Namun bisa kita coba kalau misalkan kita melakukan ping terhadap PC 1, ping 192.168.42.2. Untuk PC yang ini kita ping, coba, tidak akan bisa. Kita coba lagi,
tidak akan bisa. Apakah bisa? Apakah kita bisa ping dengan sesama subnet? Mari kita coba. 192.168.42. Komputer ini, komputer 17 ini adalah IP-nya 130. Coba kita ping 130. Oke, kita mendapatkan balasan dari komputer tersebut. Kenapa bisa begini? Karena kita belum men-setting static IP dari router ini. Fungsi dari static ini adalah untuk mengetahui subnet, blok subnet router lain supaya diketahui oleh router ini. Jadi kita punya dua router, maka kita harus menyambungkan dua routernya ke router ini. Mengenalkan router untuk punya departemen 2 itu adalah dimulai dari blok 64. Maka kita 192.168.42.64, masnya 255.255.255.192 dan next hop. Ini bisa dikatakan dengan via atau melalui jalur mana, melalui network mana. Tadi kita di sini itu melalui network 194. Maka langsung saja 194 add, lalu akan terdaftar. Maksudnya adalah kenapa bisa 194? Karena router itu menyambungkan dengan switch yang ini dengan IP 194 ini. Namun kita hanya baru menyambungkan dengan yang kedua ini, departemen kedua, belum yang ketiga. Langsung saja kita tambahkan yang ketiga, 128. Oke, mari kita coba. Kita bisa mencoba dengan cara begini. Kesini. Apakah dia fail? Oke. Pertama mungkin akan terjadi kegagalan, tapi jika dicoba terus akan sukses. Coba lagi PC 18. Oke, sudah sukses. Kita coba PC 2 ke PC 14. Fail. Coba lagi 14. Oke, sudah sukses. Atau kita juga bisa mencobanya dengan cara melakukan ping. Ping 92.168.42. Kita coba komputer 65.65. Kita mendapatkan reply, berarti sudah menyambung. Atau kita coba ke 129. Oke, sudah bisa semua. Maka kita sudah berhasil membuat sebuah jaringan di mana memiliki 3 subnet. Satu subnet